Insyaallah, halo Sobat Muslim Saintis, kita kembali lagi bicara soal niat berpuasa. Tentunya Sobat Muslim Saintis semuanya sudah pada hafal gitu ya, sudah tidak asing dengan lafaz niat berpuasa. Kita sama-sama sudah mengetahui lafaz bagaimana niat berpuasa itu sendiri, yaitu nawaitu shaumaladin anari fardhu sahri Ramadan yang dari sanati fardhu ta'ala, yang di dalam arti bahasa Indonesia bisa kita artikan sebagai ya Allah, saya sengaja meniatkan diri saya untuk berpuasa di bulan Ramadan fardu karena Allah lillahi ta'ala, kan? Sebetulnya di balik niat puasa itu apa sih? Apakah itu hanya sekedar ucapan yang kita ucapkan ketika hendak berpuasa, ataukah itu hanya sekedar seremonial yang kita lakukan ketika kita makan sahur gitu ya, ataukah itu hanya sekedar niat yang kita hafalkan kemudian kita lupakan ketika tidak datang bulan Ramadan, kemudian di dalam bulan Ramadan kita sibuk mencari bagaimana niat berpuasa, saya lupa dengan niat puasa gitu ya, kemudian kita mulai membuka buku-buku kita yang sudah mulai berdebu, ternyata niatnya amat sangat singkat, amat sangat pendek. Namun di balik niat yang sangat pendek tersebut, Allah menyimpan rahasia yang begitu besar, Allah menyimpan rahasianya yang begitu istimewa, yang sebetulnya setiap muslim, orang-orang yang beriman, ketika dia memahami apa makna di balik niat berpuasa itu, sungguh Allah telah menyediakan karunia dan berkahnya yang luar biasa. Ketika kita bicara soal niat berpuasa, niat itu letaknya di dalam hati. Jadi Sobat Muslim Saintis, tidak ada niat yang kemudian paling bersih, tidak ada niat yang paling ikhlas, yang itu Allah tempatkan di dalam hati kita. Dan bicara soal hati itu ada di dalam genggaman manusia, ada di dalam lingkup kita yang dimana itu dijaga oleh Allah dan dijaga oleh diri kita sendiri. Orang lain tidak mungkin tahu, orang lain tidak tahu bagaimana isi hati kita, orang lain tidak bisa mempengaruhi hati kita, orang lain tidak bisa mengintervensi hati kita, tapi kita yang akan bisa mengkoordinasi ya, apa di dalam hati kita itu sendiri. Termasuk niat berpuasa. Ketika niat berpuasa itu letaknya ada di dalam hati kita, maka coba kita cek apakah hati kita sudah suci, apakah hati kita sudah bersih, apakah hati kita itu di dalam meniatkan lafaz puasa itu ada kesombongan, ataukah keikhlasan yang kemudian kita lisankan melalui ucapan-ucapan yang sudah kita jaga di dalam amalan-amalan berpuasa itu. Terkait dengan niat berpuasa, coba kemudian kita lihat di hati kita. Niat yang ikhlas itu niat yang seperti apa? Niat yang benar, yang amalannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu pelaksanaannya nantinya akan seperti apa? Sehingga ketika kita berpuasa bukan hanya sekedar menghafalkan nawaitu shaumaladin gitu kan, bukan hanya sekedar melafalkan saya niat berpuasa di bulan Ramadan, tidak. Tapi itu bukan hanya sekedar seremonial yang kita lakukan di tahun-tahun berikutnya, di tahun-tahun yang selalu insya Allah kita hadirkan bulan puasa di dalamnya. Tetapi niat berpuasa itu kita hadirkan keikhlasan di dalam hati kita, bahwasanya niat berpuasa, aktivitas berpuasa, amalan yang sedang kita laksanakan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keikhlasan hati itu tidak dapat dinilai oleh mata uang, tidak dapat dinilai oleh adanya materi-materi tertentu, tidak dapat dinilai oleh kesaksian seseorang sedikit pun. Karena keikhlasan itu sesungguhnya yang menilai adalah Allah. Karena keikhlasan itu yang mengetahui kadarnya adalah diri kita sendiri. Seberapa ikhlas diri kita mengucapkan niat dan lafaz itu ketika kita hendak berpuasa. Maka Sobat Muslim Saintis semuanya, jangan hanya menghafalkan niat puasa yang insya Allah seluruh Sobat Muslim Saintis semuanya hafal terkait dengan lafaz berpuasa. Namun gitu ya, lafaz berpuasa itu hendaknya difahami betul-betul apa sih makna dibalik niat berpuasa itu sendiri. Yang pertama, Allah menghadirkan keikhlasan, Allah menghadirkan ketulusan, sehingga ketika kita hendak berpuasa, kita merasakan lapar, kita merasakan haus, kita merasakan letih yang luar biasa ketika kita harus bekerja, kita harus melakukan perkuliahan, kita harus mengajar, kita harus melakukan berbagai macam aktivitas, kemudian kita dalam keadaan lapar dan kita dalam keadaan yang haus. Allah telah menyiapkan karunia-Nya yang begitu besar. Keikhlasan itu sesungguhnya hanya Allah yang kemudian mampu membalasnya. Dan apa makna dibalik niat puasa selanjutnya? Kita akan bahas. Makna dibalik niat berpuasa yang selanjutnya adalah Allah menyampaikan di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seruan ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang masih punya iman, wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman, wahai orang-orang yang masih punya iman di dalam dirinya, maka
lihat ayat ini. Coba kita perhatikan baik-baik ayat ini. Yang masih punya iman, silahkan kemudian kita cek. Nah, kalau yang belum beriman, kalau yang merasa tidak punya iman, mungkin tidak bergetar ketika ayat ini dibacakan. Tetapi bagi sobat muslim seinti semuanya yang insya Allah sebagai muslim yang hanif, sebagai seorang mukmin yang beriman di hadapan Allah dengan taat yang sempurna, maka coba kita cek di Al-Baqarah ayat 183 itu, wahai orang-orang yang beriman, kalian sedang dipanggil sama Allah. Maka ketika kita sedang dipanggil sama Allah, orang yang beriman itu cepat datangnya kepada Allah. Kita dipanggil oleh Allah untuk apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hendaklah kalian itu berpuasa. Ayo berpuasa, sebagaimana dulu orang-orang sebelum kalian itu juga melaksanakan berpuasa. Jadi kita itu diperintahkan sama Allah untuk berpuasa. Niatnya bagaimana? Sebagaimana yang tadi sudah kita pelajari di awal. Untuk apa sih berpuasa itu? La'allakum tattaqun, supaya kalian seluruhnya, la'allakum. Allah mengatakan di situ dengan kata ganti orang kedua, supaya kalian, seakan-akan Allah itu ingin berbicara langsung kepada diri kita. Ayolah kalian wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang tunduk kepadaku, kalian adalah hamba-hamba dan kekasihku, kalian adalah orang-orang yang aku cintai. Kalau kalian ingin lebih dekat denganku, kalau kalian ingin lebih cinta lagi kepadaku, maka sini dekatlah denganku dan lebih taat kepadaku dengan apa? Dengan melaksanakan yang namanya puasa Ramadan. Maka ketika kita berpuasa Ramadan itu adalah aktivitas eksistensi ketaatan kita semakin meningkat di hadapan Allah. La'allakum tattaqun, ketika kalian diperintahkan untuk takwa, ketika kalian diperintahkan untuk taat, itu apa sih maksud dari takwa? Maksud dari taat yang sesungguhnya itu adalah apa? Taat menurut bahasa ya, taat yang secara sederhananya mampu kita pahami sebagai mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Namun, apakah sudah kita lakukan seluruh perintah Allah pada hari ini? Ataukah kita sudah menjauhi seluruh larangan Allah pada detik ini? Coba kita refleksikan di dalam diri kita. Makna berpuasa itu adalah menjadikan diri kita kembali takwa kepada Allah, kembali taat yang seluruhnya, seutuhnya kepada Allah. Maka ketika kita belum taat seutuhnya kepada Allah, apakah kita sudah terkategori menjadi orang yang dikasihi sama Allah? Menjadi orang yang kemudian memaknai niat puasa itu sebagaimana niat yang sedalam-dalamnya. Karena puasa itu bukan hanya sekedar aktivitas menahan lapar dan menahan haus, bukan hanya aktivitas untuk tidak makan dan tidak minum, tapi adalah aktivitas bagaimana meningkatkan ketaatan kita di hadapan Allah. Dan ketaatan yang sempurna tidak lain adalah mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya Allah. Ketika kita diperintahkan untuk berizin syar'i, maka itu yang akan kita laksanakan. Ketika kita diperintahkan untuk menjauhi pergaulan bebas, maka itu yang akan kita laksanakan. Ketika Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan apapun yang Allah perintahkan, itu yang akan kita kerjakan. Termasuk bagaimana di dalam perkuliahan, kita hormat kepada dosen, kita hormat kepada bapak ibu guru kita tawadhu kepada beliau-beliau, kita mendoakan beliau-beliau semoga beliau memberikan ilmu yang barokah kepada kita, semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita ke depan. Bagaimana kemudian kita di dalam aktivitas sehari-hari itu menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan, bagaimana aktivitas keseharian kita itu jauh dari pergaulan-pergaulan bebas, itu seluruhnya adalah perintah dan larangan Allah. Lantas sampai detik ini sudahkah kita menjalankan semua itu? Kalau sampai detik ini, di sore hari ini, di bulan puasa yang pertama ini, kita masih belum menjadi pribadi yang bertakwa, kita masih belum menjadi pribadi yang taat, itu adalah sentilan dari Allah. Ayo kita menjadi pribadi yang taat, ayo kembali lagi kepada Allah untuk kembali takwa yang seutuhnya di hadapan Allah. Bukan ini adalah aktivitas yang terlambat untuk kita lakukan. Tidak ada waktu yang terlambat untuk melakukan taubat di hadapan Allah. Tidak ada waktu terlambat untuk kita taat kepada Allah. Selama kita masih bisa bernafas, selama kita masih hidup di muka bumi ini, maka aktivitas ketaatan itu masih punya banyak peluang untuk kita lakukan. Hanya saja, bagi sobat muslim servis dimanapun berada, ketaatan itu bukan karena hanya kita tahu aktivitas perintah dan larangan Allah semata, tapi coba hadirkan hati kita, hadirkan akal kita, hadirkan seluruh jiwa dan raga kita, apakah kita mau menjalankan perintah Allah atau tidak. Karena ketika kita menjalankan perintah Allah itu bukan karena kita tahu atau sekedar memahami, tapi sampai kita mau atau tidak. Karena banyak kemudian di antara kita yang mungkin tahu bahwasanya berpacaran itu haram. Mungkin banyak di antara kita yang tahu berhijab syar'i itu adalah wajib, tetapi di antara kita jarang bagi kita yang melaksanakan itu. Kita tahu menutup aurat itu adalah wajib, tapi banyak di antara kita yang kemudian beralasan saya masih
belum baik, saya masih belum siap, saya masih belum punya hijab dan lain sebagainya, sehingga menunda-nunda untuk taat di hadapan Allah. Begitu juga dengan aktivitas kemaksiatan yang detik ini sampai detik ini masih kita sering melakukan, meskipun kemaksiatan itu mungkin kecil atau mungkin remeh gitu ya di hadapan kita. Ketika kemaksiatan kecil itu semakin kita ulang-ulang, dia akan menjadi dosa besar yang semakin bertumpuk di kemudian hari. Maka sobat muslim jadi semuanya, makna di balik niat berpuasa ini bukan hanya sekedar seremonial untuk menahan lapar dan haus, bukan hanya sekedar seremonial untuk melaksanakan aktivitas berpuasa 30 hari atau 29 hari selama bulan Ramadan, tetapi menjadikan pribadi kita adalah pribadi yang takwa, pribadi yang taat kepada Allah yang secara utuh, secara sempurna. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 208, Udkhulu fis-silmi kaffah, masukilah agama Islam itu dengan sempurna, dengan kafah. Maka ketika kita memahami Islam, kita menyempurnakan agama kita dengan Islam itu seharusnya gitu ya, kita menjadi pribadi yang takwa, pribadi yang taat, pribadi yang tidak menunda-nunda ketaatan, tidak mengatakan tapi, tidak mengatakan nanti, tetapi ketika Allah mengatakan lakukan begini, sami'na wa ta'na, aku melakukannya, aku mendengarnya, dan aku akan segera melaksanakannya detik ini, sore ini, dan akan aku lakukan seterusnya sampai ke depan. Insya Allah begitu sobat muslim saya semuanya, ada makna yang lebih banyak lagi yang nantinya akan kita kupas. Sobat muslim saya bisa mengirimkan pertanyaan di DM, Instagram, atau mungkin di komen YouTube kita di Muslimahan Karisma atau di Karisma WM. Silakan untuk mengirimkan pertanyaan sebanyak mungkin. Silakan untuk like, share, dan komen postingan-postingan dan tayangan yang kami sajikan di akun media sosial Karisma Universitas Negeri Malang. Nah, lupa ya, di awal tadi sebetulnya saya belum memperkenalkan diri, tapi sih kayaknya para sobat muslim tadi sudah kenal dengan saya. Sekaligus saya akan menutup acara pada sore hari ini. Saya Mala Octavia saya Mala Octavia mewakili segenap kru dan pengurus Karisma yang bertugas. Mohon undur diri, semoga amal ibadah kita diterima